hasil brokes dapat 5 hari itu dapat 15 juta. Alhamdulillah pada transfer ngisi semuanya dan disaksikan langsung hasil transferan itu langsung kita kasih ke ketua DKM. Ya benar kan ketua ya? Benar kan? Ya, iya Pak Manggut. Nah iya gitu. Sampai nyongkok ngentit lagi. Nah, pokoknya semuanya untuk kegiatan di kampung kita, saya mohon Bapak RT, Bapak RW untuk mendukung kegiatan ini. Jangan pada diem aja Pak RT, Pak RW lah, bantuin juga anak muda siang. Ngumpul, ya iyalah, ngumpul. Wah, kita mau aku gantiin di RT. Ya, pokoknya kita kumpul ya tadi gitu. Ya, kumpul kompak. Bagi yang gedean kan dikit itu. Pak Kadus alhamdulillah, gue gede ngasih dia 2 juta. Tuh nol yang linding kemana tahu. Hai, Anda Pak Kadus. Yang jelas semuanya kita membantu, apalagi emang lagi pandemi begini po ya, lagi zaman susah, memang zaman susah. Alhamdulillah masyarakat kita kompak luar biasa, kampung Bendungan dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya dan aparatnya semuanya. Insya Allah ke depannya kita bikin acara lebih meriah lagi. Amin. Yang takbirnya kencang dapat hadiah. Takbir. Coba pegang nih. Takbir. 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 Dapat hadiah. Siapa namanya? Ikra. Kelas berapa, Kra? 4. Hajinya udah Ikra berapa? Al-Qur'an. Oh, Al-Quran. Alhamdulillah. Cita-cita mau jadi polisi, gua kagak bagi dulu ya. Mau jadi apa? Oh, mau jadi Ustaz. 3 lembar. Alhamdulillah. Mana kantongnya? Ya. Ayo, sini. Jangan pakai dilihatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang takbirnya kencang dapat hadiah. Takbir. Ya, yang pakai jilbab coklat. Sini. Iya. Coba. Iya. Diri. Siapa namanya? Bilqis. Bilqis. Kelas berapa Bilqis? 5. Hajinya udah Al-Quran. Udah juz berapa Bilqis? Juz 10. Alhamdulillah. Terusin saya baca ya. Alif Lam Mim. Kal kitabul la raiba fihim hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Yasin. Wal Qur'anil hakim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Alhamdulillah. Cita-citanya Bilqis menjadi apa? Ustazah. Alhamdulillah. Dapat dari kantong yang sebelah kiri. Bilqis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel itu Bantu DL bagian Oke, semoga berkah. Baiklah, menikah sambutan yang ketiga yang dibawakan oleh guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Nurfadilah Haye. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Tala'al badru alaina min sani yajwada wajaba syukru alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah. Dah bocah, diam, Tamin, anak Tamin rasa baca diam. Diam. Ya, diam. Dah ngomong. Nanti nih, halo, ngomong bagi besek lu, diam. Yang mulia para guru-guru yang hadir di dalam, ada guru kami Abuya Kiai Haji Munawir Asli yang datang dari Jakarta, Kampung Tanah 80, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pimpinan Majelis Taklim dan Zikir Al-Munawir dan beserta seluruh rombongannya yang hijau-hijau barusan lewat tuh, bukan kolor hijau tapi kokok hijau. Ada guru kita Kiai Haji Muhammad Yakub Muhajar, ada guru kita Kiai Haji Matroji Zunnur selaku Ketua DKM Masjid Nurul Anwar beserta jajarannya. Ada Kiai Haji Musyaddad Barkawi, ada Kiai Haji Muhammad Rian, ada Ustaz Abdul Rahman, ada Ustaz Effendi, ada Ustaz Zayyuddin, ada Ustaz Rohilin Musa, ada Ustaz Pamanda Haji Marzuk, dan segenap para guru-guru yang lain, kori kita tadi yang baru saja menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qurannya yang sangat fenomenal. Sejak seumur-umur baru ini di Sawer, ya beliau girang banget ke Sawer 400.000. Kiai Haji Muhammad Abdul Hamid yang datang dari sono Kampung Pangkalan, Babelan, pinggir kali JBL yang kalau lagi keluar kebanjiran, beserta Ustaz Afif Umar dan segenap pengurus DKM Musola Nurul Fatah, Ketua DKM Saudara Ali Mahrus, ada RT Dani Dangkos, ada RT Yasin Gatot, ada RT Abdul Raqib, ada Ustaz Mursalin juga, ada RW kagak datang, terus ada Kadus Bapak Madinah garis doyong Antel, dan para orang tua yang lainnya, para tamu undangan, tamunya Rasulullah SAW, dan segenap rekan-rekan dari remaja milenial yang kumpul nih, rombongan banyak ke sono, doa semua ya, habis tumbang nampan dimakanin sama dia, dan para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 10 kurang seperempat, saya nggak lama, 5 menit untuk menyampaikan sedikit sambutan bahwasanya sebagaimana rutin setiap malam Jumat itu ada taklim di Saung Betawi, Majelis Taklim Ziyadatul Fadilah. Kita bekerja sama dengan Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM, dan malam ini tepatnya tanggal 12 November 2020, Alhamdulillah dengan susah payah seluruh pengurus DKM dan teman-teman dari rekan-rekan remaja panitia mengucapkan terima kasih terkhusus buat jamaah Musola Nurul Fatah, jamaah Kampung Bendungan yang telah sudi kiranya memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan peringatan Maulid, dan mudah-mudahan seluruh donatur juga yang telah menyumbangsikan sebagian hartanya untuk kegiatan peringatan Maulid malam ini dengan lancar, dan alhamdulillah nggak hujan. Tadi emang siang udah hujan ya. Alhamdulillah, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah membantu konsumsinya, terutama yang seksi repot nih, Ngkong Nating yang udah dari jauh-jauh hari, Ngkong Nating saya, abang saya yang udah rapi-rapi, dia bikin tenda, bikin apa nanti semua ya. Beliau seksi umum repot luar biasa, Ngkong Nating. Insya Allah besok beliau saya jadi lurah, amin. Dan kepada rekan-rekan remaja yang udah keliling semuanya, tendana, jeripaya, proposal yang udah dibikin, alhamdulillah nggak dapet dari proposal keliling, datang ke PJB juga nggak dapet duit, gue bohongin nggak ada, perusahaan-perusahaan yang sendiri nggak ada juga, dikit apaan dapat cepet. Jadi jangan besok-besok anak muda jangan bikin proposal buat perusahaan sekitar, percuma, capek-capek doang kita minta duit tapi hasilnya kagak. Mahalan bikin proposalnya daripada kasih duitnya, bener.
Ya, mendingan kita minta langsung ke orang-orang langsung aja pribadi kalau mau. Ya, makanya saya membantu teman-teman remaja panitia melalui broadcast WA. Ya, itu namanya broadcast. Ya, kadang nyangkut, kadang kagak. Alhamdulillah. Hasil broadcast dapat 5 hari itu dapat 15 juta. Alhamdulillah. Pada transfer ngisi semuanya dan disaksikan langsung. Hasil transferan itu langsung kita kasih ke ketua DKM. Ya, benar kan ketua ya? Benar kan? Ya, iya Pak Manggut. Nah, iya gitu. Sampai nyongkong ngentit lagi. Nah, pokoknya semuanya untuk kegiatan di kampung kita. Saya mohon Bapak RT, Bapak RW untuk mendukung kegiatan ini. Jangan pada diem aja Pak RT, Pak RW lah. Bantuin juga anak muda, sian. Ngumpul. Ya, iyalah. Ngumpul. Wah, kita mau aku ganti di RT. Ya. Ya, pokoknya kita kumpul ya nih, gitu. Ya, kumpul kompak. Bagi yang gedean kan dikit itu. Pak Kadus alhamdulillah, gue gede ngasih dia 2 juta. Tuh, nol yang linding kemana tahu. Hai, dia. Canda Pak Kadus. Yang jelas semuanya kita membantu, apalagi emang lagi pandemi begini ya, lagi zaman susah. Lagi memang zaman susah, alhamdulillah masyarakat kita kompak, luar biasa kampung Mendungan. Dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya, dan aparatnya semuanya. Insya Allah ke depannya kita bikin acara lebih meriah lagi. Amin. Lebih meriah lagi, lebih khusyuk lagi, lebih syiar lagi. Insya Allah membawa kebaikan buat diri kita dan buat masyarakat lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ucapan mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Di sana-sini panitia. Dari mulai penyambutan tempatnya, jalanan alhamdulillah ketutup dari rumah Lila sampai truk sono sampai ke depan itu sampai ke sono ke PLTGU semuanya sampai pintu tol tutup Bu. Pintu tol tutup luar biasa. Pas saya bisa kebuka ditempelin etol baru terbuka semuanya itu begitu kira-kira. Jadi alhamdulillah jamaah banyak yang hadir. Ini panitia kebingungan nih konsumsinya. Insya Allah cukup ini cukup banyak insya Allah ada semuanya. Guru-guru, kiai-kiai, ustadz, undangan semua. Ntar habis dari sini kelar doa langsung makan di saung Betawi. Dan kita didoain saung Betawi kita sama guru kita Buya Kiai Haji Munawir Asri. Amin. Mudah-mudahan ini semua sebagai niat baik langkah awal buat teman-teman anak remaja. Ya tadi begitu, mohon maaf Bu, maklum mau acara diduetin lagi perempuan begini belajar. Ya ini Ustadz Farid ya yang tegas. Gak. Assalamualaikum hadirat hadirin begitu. Hadirat hadirin celana merorat benerin gitu. Jadi anak enak ini mah sallu ala Muhammad. Ya Allah lembek banget yang bagus Farid. Besok latihan aja dulu depan kaca insya Allah ngomongin diri. Nah insya Allah nih kita kedepannya akan kita evaluasi buat teman-teman remaja. Insya Allah semangat terus. Maju perut pantat mundur maju terus pantang mundur. Mudah-mudahan ini semua sebagai nilai pelajaran buat kita semua. Evaluasi ke depannya selesai acara kita evaluasi insya Allah ke depannya lebih baik lagi. Mohon maaf ini aja yang dapat saya sampaikan. Langsung sama kita dengarkan nasihat mau'izah hasanah yang berkenaan tentang akhlakul karimah, suri tauladan yang baik buat kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong panitia, anak-anak di depan sini jagain ya, jagain jangan berisik. Ntar ketika Buya Kiai Munawir lagi ceramah, lu berisik awas. Buat tandai, bersunati 2 kali lu. Ya diam. Dah. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari guru kita Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Nur Fadilah Aye. Kita doain beliau semoga Allah mudahkan segala urusannya. Kita doain beliau semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak yang solihin dan solihat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, meningkat acara yang kelima.
nasihat agama yang akan dibawakan oleh guru kami Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Munawir Asli. Kepada waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Takbir. وجب الشكر علينا ما دعا صلوا على محمد. Takbir. Takbir gitu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil jalil. Summa salatu wassalam ala imam ahlil hurrati wa tahjil al-mu'ayyadu bi Jibril al-madhkur ismuhu fit Taurati wal Injil Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumir rahil, amma ba'du. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Nurfadilah panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Muhammad Yaqub, Ustadz Haji Sardifa, Ustadz Haji Marzuq, beserta seluruh para guru banyak di dalam. Ada Ustadz Fendi, ada ketua RW, ada ketua RT, RT ada RT, RT ada RT, RT yang demen maulid saya doain tahun besok jadi lurah di Perancis. Ketua panitia, pengurus remaja, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu. Itu apaan suaranya? Subhanahu. Saya doain ini anak-anak kita di depan bakal jadi anak-anak yang soleh, bakal jadi kiai. Ini wajah-wajah kelihatan calon para kiai, wajah kelihatan calon penghafal Al-Quran. Kayaknya udah pada hafal nih. Coba terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Malikin nas. Yasin. Ar-Rahman. Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah, hafal semua Bu. Alhamdulillah. Dapat hadiah, naik sini. Udah langsung dapat. Ya. Naik. Siapa namanya? Al kelas berapa? Ngajinya udah Iqra berapa? Bapaknya siapa namanya?
Ibunya siapa namanya? Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Ya, gua kagak lagi. Terus. Gua lagi gede sama polisi. Mau jadi polisi. Jadi kiai gitu. Mau jadi kiai. Jadi kiai. Ya, dapat. Mau jadi kiai dapat hadiah. Naik lagi. Ayo sini. Naik lagi dapat hadiah. Alhamdulillah, masukin ke kantong, masukin. Ya. Alhamdulillah. Nggak jadi polisi, mau jadi kiai. Orang polisi muslim kiai. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Habib Bahar dibilang menyampaikan sesuatu yang membuat suasana kehidupan jadi tidak kondusif, di penjara. Itu Abu Janda nggak di penjara. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Yang keras biar kedengeran ke istana. Adil apa enggak? Maka Habib Rizik pulang akan mengadakan revolusi akhlak. Artinya yang kemarin tidak ada keadilan akan muncul keadilan. Setuju? Siap dukung Habib Rizik? Siap bersama Habib Rizik? Takbir! Yang takbirnya kencang dapat hadiah. Takbir! Coba pegang ini. Takbir. 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 Dapat hadiah. Siapa namanya? Ikrar. Kelas berapa kelas? 4. Ngajinya udah ikra berapa? Al-Qur'an. Oh, Al-Quran. Alhamdulillah. Cita-cita mau jadi polisi, gua kagak bagi duit. Mau jadi apa? Oh, mau jadi ustaz. 3 lembar. Alhamdulillah. Mana kantongnya? Ya. Ayo masukin. Jangan pakai dilihatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang takbirnya kencang dapat hadiah. Takbir. Ya, yang pakai jilbab coklat. Sini. Iya. Cepat. Iya. Diri. Siapa namanya? Bilqis. Bilqis. Kelas berapa Bilqis? 5. Hajinya udah Al-Quran. Udah juz berapa Bilqis? Juz 10. Alhamdulillah. Terusin saya baca ya. Alif Lam Mim. Al-kitabul la raiba fihim hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Yasin. Wal Qur'anil hakim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Alhamdulillah. Cita-citanya Bilqis menjadi apa? Ustazah. Alhamdulillah. Dapat dari kantong yang sebelah kiri. Bilqis. Ya. Kantong sebelah kiri buat anaknya, kantong atas buat anaknya, kantong sebelah kanan buat emaknya. Ada 2 warna, biru sama merah. Lu milih mana? Gue tanya, nyak lo. Biru apa merah? Merah. Ya, gue lagi gede sama merah. Ya, gue nggak lagi kalau merah, gue nggak demen sama merah.
Gua kedemen sama merah. Gua kedemen sama Sholawat itu obat segala macam penyakit. Dan sorga itu disediain oleh Allah buat orang yang banyak baca sholat. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli. Iya, dapat hadiah sini. Iya sih. Ya, mana belakangan. Saya nanya nih, Aulia. Aulia kelas berapa Aulia? 6. Cita-cita menjadi apa Aulia? Ustazah. Alhamdulillah. Dari kantong sebelah kiri. Alhamdulillah banyak ustazah. Mana kantong? Meski. Jangan dilihat 2 hari. Ntar berubah warnanya. Neng sini dapat hadiah. Ya. Siapa namanya? Laila. Laila kelas berapa? 2. Ibunya siapa namanya? Saina. Ada di sini ibunya. Laila ini anaknya. Berapa anaknya? 8 lagi. Alhamdulillah. Udah nggak pakai ditanya, kasih hadiah aja udah. Mana bapaknya? Alhamdulillah. Romanya bingung mana? Sholawat obat segala macam penyakit rohani bisa sembuh dengan sering baca sholawat. Penyakit yang bisa disembuhkan secara medis bantu dengan sholawat bisa lebih cepat sembuh. Penyakit mata bisa sembuh dengan sholawat. Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatin wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Yang jilbab merah dapat hadiah. Ayo. Saidah namanya. Tahu aja. Namanya siapa? Saida. Kelas berapa? 1. Bapaknya siapa namanya Saidah? Dodi. Dodi ada Dodi di sini. Hah? Ada? Mana? Loh, kok bapaknya nyampur maknya? Cita-citanya menjadi apa Saidah? Ustazah. Banyak ustazah. Dapat hadiah buat beli HP di Pasar Gembrong. Alhamdulillah. Itu sholawat bisa menyembuhkan penyakit rohani. Bu, penyakit rohani nggak ada obatnya di rumah sakit mitra keluarga, nggak ada obatnya di apotik, obatnya disediain oleh Allah, resepnya dari Rasulullah.
Maka yang ada penyakit rohani nggak bisa disembuhin nama dokter, Allah bisa nyembuhin, Rasulullah bisa ngobatin. Penyakit rohani itu nggak kelihatan, namanya iri, hasud, dengki. Yang biasa iri, hasud, dengki sama tetangga, suami apa istri? Yang biasa iri sama tetangga, suami apa istri? Kata sini suami, kata sini istri. Dua-duanya. Enggak boleh lihat tetangga dapat nikmat tuh kalau orang iri. Lihat tetangga baru beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga pasang antena parabola, dia pasang koyo. Iri. Tetangga beli mobil, dia sumpahin mudah-mudahan nyebur di kali BKT. Tetangga beli mobil, ucapkan alhamdulillah. Kali-kali aja kondangan diajak. Tuh. Maka penyakit rohani iri, hasud, dengki bisa diobati dengan sholawat tibbil qulub. Malam Jumat habis bisa baca 70 kali. Selesai, itu air yang ditaruh di depan kita saat baca sholawat tibbil qulub, kemudian diminum. Tiga kali syaratnya. Habis minum, ambil pakai jari, olesin dadanya. Insya wa afiatil abdani wa shifaiha. Kalau dalam tubuh ini ada yang terasa sakit, bacain sholawat tibbil qulub 70 kali, taruh air di gelas, setengahnya minum, setengahnya diborehin di bagian badan yang sakit. Yang dengerin ceramah dapat hadiahnya dia, yang bercanda kagak dapat. Yang bercanda nggak dapat, yang bercanda kagak dah. Kalau yang dengerin kayak ini nih, dengerin aja dapat. Ini dengerin aja, sini. Ya, dengerin aja. Kalau ini bercanda nggak dapat, makanya dengerin aja ya, dengerin ya. Yang bercanda ya, terdapat. Dengerin ya, yang bercanda ya, terdapat. Iya. Dengerin ya, yang bercanda ya. Bu, itu air dibacain wa afiatil abdani wa shifaiha. Biarin dia pengen dapet. Sini. Dapat, upahnya bercanda. Alhamdulillah. Bercanda aja diupahin, apalagi kagak bercanda. Wa afiatil abdani wa shifaiha. Kalau ada dalam tubuh kita yang terasa sakit, bacain sholawat, taruh air di gelas sebanyak 70 kali, minum, sisanya diborehin. Penyakit apa tuh yang orang kalau udah kena nggak bisa jalan, ngangkat tangan nggak kuat? Apa? Iya, stroke. Itu stroke penyakit berat. Stroke aja berat. Apalagi orang kalau udah kena penyakit stroke, perempuan anaknya baru satu kena stroke, tangan kiri, kaki kiri, tangan kanan, kaki kanan nggak bisa diangkat, lidah ketarik, nggak bisa ngomong. Lebaran pengen minta dibeliin cincin sama suami, lagi stroke pengen juga pakai cincin, cuman nggak bisa ngomong, pakai isyarat doang mintanya begini aja.
Lakinya salah paham, gua nggak tega, melulu lagi sakit. Marah dia bilang, maksudnya minta dibeliin, lidahnya udah ketarik. Lalu kira amat. Kayaknya lu biasa begini ya. Wa nuril absari wa diyaiha, kalau mata sudah ada gejala katarak, bacain sholawat tibil kulub 70 kali, setengah gelas airnya diminum, setengah gelas sisanya buat cuci muka, supaya gejala katarak segera sembuh, segera hilang. Yakin dan percaya, sholawat obat segala macam penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Saya dikasih kursi girang ceramah karena masih terasa capek. Kemarin di bandara itu jalan 7 kilo. Ustadz Muammar ketemu di Hotel Ibis. Dari Hotel Ibis ke Terminal 3 kilo. Dari hotel saya 4 kilo. Jadi 7 kilo jalan kaki. Sampai ke Terminal 3. Alhamdulillah. Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab pulang itu penuh dengan perjuangan. Karena banyak orang yang berusaha untuk menggagalkan kepulangan beliau. Pertama, email beliau disabotase. Sehari sebelum terbang ke Indonesia, email beliau disabotase oleh seseorang, dikirim ke bandara dengan perkataan di email tersebut, saya Habib Muhammad Rizik Syihab menyatakan tidak jadi pulang ke Indonesia. Ini permainan kelas tinggi, bukan orang biasa. Sampai mampu membuat email palsu pakai nama Habib Rizik. Kemudian pihak bandara menghubungi Habib Rizik. Habib benar mengirim email? Tidak, itu email saya dibaca. Jahat nggak nih orang? Jahat nggak nih orang? Jawab yang keras. Jahat nggak nih orang? Jahat sama Habib Rizik, cucunya Rasulullah, sama dengan jahat kepada Rasulullah. Orang yang memusuhi dzurriyyah Rasul, yang dalam tubuhnya ada darah daging Rasulullah, sama dengan memusuhi Rasulullah. Lihat nanti matinya tuh orang. Sudah banyak tapi tidak diekspos penghina-penghina Habib Rizik. Dalam kecepatan tinggi di tol, tiba-tiba mobilnya keluar dari tol, nabrak tiang listrik, palanya pecah, tapi nggak diekspos. Malu dia. Kurang lebih penghina Habib Rizik itu mati dalam keadaan seperti itu udah 11 orang. Tinggal Abu Janda belum nih. Denny Siregar belum. Mokhtar Ngabalin belum. Ntar ketimbang Pak Bumi diantar. Amin, gitu dong. Ya Rabbal. Ketimbang Pak Bumi dari mobil tronton. Ya Rabbal. Yang begitu sering membuli
Habib, sering menghina ulama, sering menghina agama, nggak diproses, nggak dipanggil, nggak ditangkep. Giliran Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir udah tua, cuci darah seminggu di penjara udah 2 kali, nggak dilepas-lepas. Giliran Joko Chandra, koruptor terbesar di negeri ini orang Cina, malah dilepas. Jahat nggak nih orang? Udah gitu berkas-berkas korupsinya yang tersimpan di gedung Kejaksaan Agung dibakar. Masa kebakaran sampai habis kayak gitu? Ini dalam rangka menghilangkan berkas-berkas koruptor, mulai dari Joko Chandra dan Joko-Joko yang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Baca sholawat menjadi sebab Allah hapus dosa dan kesalahan kita. Amin. Sholawatukum alayya maghfiratul lidzunubikum. Sholawat yang kamu baca itu, tadi kita baca, menyebabkan Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Sholli wa sallim daiman ada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal as biman qad wahada. Sama-sama salli wa daiman ala mada salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Sholli iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal biman qad wahada. Ada yang bacanya kenceng sendiri, yang duduknya dekat salon pakai jas. Maju ke depan dapat hadiah. Ini kayaknya kayak kenal ini saya. Ini kayak kenal ini saya. Assalamualaikum. Siapa namanya bang? Farhat. Farhat. Engkaunya siapa Farhat? Om Yusuf. Engkau Yusuf. Kelas berapa Farhat? Kelas 6. Kelas 6. Udah berapa juz baca Quran Farhat?
Tidak apa? Belum. Yang benar, cita-citanya Farhat menjadi apa? Jadi YouTuber. Iya. Nah, dilihat ya. Nah, dilihat kantongnya buka. Iya. Buat beli mobil Alphard di pasar Gembrong. Alhamdulillah. Jangan dilihat, jangan. Asal udah 7 hari berlihat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini yang kita rayakan malam ini, kelahirannya seorang nabi yang harisun alaikum bil mu'minina, nabi yang paling sayang sama umatnya, mengalahkan kasih sayang orang tua sama anak. Ibu sayang sama anak? Oh, ibu sayang sama anak? Emang kenapa ibu sayang sama anak? Darah daging boleh dengan perjuangan berat waktu melahirkan, sakit apa enggak? Ibu kaulah wanita yang tiga tingkat dibanding kau mengandung bunting lagi, bunting lagi, bunting lagi, doyan. Boleh enggak durhaka sama orang tua? Boleh enggak ngelawan sama orang tua? Orang tua dengan perjuangan antara hidup dan mati melahirkan kita sebagai anak, harus hormat, wajib menghormati orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kemarin saya ceramah di Desa Girang. Ada nama desa Girang. Saya ajak nyanyi ini, tapi musiknya setelah itu rame-rame bareng tete. Musiknya begitu, saya jadi pengen buru-buru pulang. Kagak boleh ngelawan sama orang tuh. Insya Abdullah nama ayahnya, Abdul Muttalib Khadijah putri tercinta semua dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, inilah yang penuh suka duka, inilah
yang penuh suka duka, inilah yang penuh suka duka, inilah yang penuh suka duka, yang penuh yang penuh kasetnya kusut. Balik lagi Nabi yang paling sayang sama umat. Israel datang. Kaget biasa aja kelas. Malaikat Israel datang ditanya, jitu kazairan amqabidal ruhi ya malakallah. Kamu datang Israel mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Bila Israel pembaringan seluruh sekujur badan kan sekujur tubuh terasa dingin bila Israel mau dah. Ya Allah, itu Nabi nanya, aina Jibril mana? Sini. Kenapa Muhammad? Israel datang mau mencabut. Kalau aku mati Jibril, siapa yang ngurusin umatku? Baik Muhammad, kalau begitu aku ngadu sama Allah. Aku mau tanya, siapa nanti yang ngurusin umatmu kalau kamu meninggal dunia? Allah kirim salam kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, Allah kirim salam. Allah yang bertanggung jawab mengurus umat Nabi Muhammad. Kalau memang demikian, aku tenang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi paling sayang sama umat. Begitu Israel mau melaksanakan tugas Jibril, umatku bagaimana? Kalau aku dicabut terus sakitnya seperti ini, apakah ini udah yang paling sakit? Belum Muhammad, ini yang paling ringan. Ada lagi yang lebih sakit. Berikan semua rasa sakit sakratul maut kepadaku agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Ya Allah, sayang kita. Kalau orang tua kita, saat kita anak mau meninggal dunia atau orang tua mau meninggal dunia, anak mau gantiin Israel, gua jaga yang lu matiin. Ada. Rasulullah minta diberikan seluruh rasa sakit sakratul maut diberikan kepadanya agar umatnya tidak merasakan sakit saat sakratul maut. Umatmu yang mana? Hai Rasulullah, umatku yang ada di kampung Bendungan. Ini kampung Bendungan ya? Biarin itu umatku yang di kampung Bendungan, matinya biar dia kada berasa kayak ikan keting dicengkalin.
Bagaimana ikan keting dicengkali? Mati-mati juga ya. Cuman matinya nggak kayak ikan betok. Kalau ikan betok matinya dipukul dulu palanya, lele dipukul dulu palanya, baru mati. Merasakan sakitnya sakratul. Nabi saya. Begitu hari kiamat terjadi, Allah perintahkan Jibril cari kuburan Muhammad. Dia pertama orang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Kapan kiamat? Kapan, Bu? Bu, kapan kiamat, Bu? Rahasia Allah. Tidak ada yang tahu, tapi pasti terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Asal hari Jumat, matahari terbit dari sebelah barat, kiamat. Kalau Allah Ta'ala mau besok Jumat kiamat, ya kiamat. Berarti belum jadi wali kota Solo, udah kiamat. Udah jangan pakai ngomong anaknya. Iya, jangan pakai ngomong anaknya. Pakai ngomong anaknya Jokowi. Dia mau jadi wali kota tanpa ada persaingan, calon tunggal, supaya jadi 2 tahun jadi wali kota, terbang di Jakarta nyalonin gubernur. 2 tahun andaikan dia berhasil jadi gubernur Jakarta, 2 tahun nyalonin presiden. Itu rencana udah dipersiapkan seperti itu. Tapi saya kasih tahu, jangan ngomong siapa-siapa ya. Ini rahasia negara, jangan diomongin sama siapa ya. Itu rencana manusia, beda dengan rencana Allah Subhanahu. Jibril cari kuburan Muhammad, ketemu, dibangkitkan orang yang pertama bangkit dari kubur pada hari kiamat, Nabi Muhammad. Nanya Nabi, ayu yaumin hadza ya Jibril? Jibril, ini hari apa dunia udah laka? Jibril menjawab dengan firman Allah surat Yasin yang malam Jumat kita baca. Saya pinjam suara Ustadz Muammar. Pegang mic-nya beliau begini tadi. Adama wa adarah manuar sadaqal mursalun. Ini hari yang Allah janjikan bakal terjadi, dibenarkan oleh para rasulnya, itu kiamat. Aina ummati? Rasulullah enggak tanya aina Fatimah, aina Aisyah, enggak. Yang ditanya aina ummati, di mana umatku? Jibril udah berbaris di depan pintu surga. Alhamdulillah. Siapa ingin ke surga, pintu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sedih. Baca salawat juga itu amal. Kata Nabi, man aktsara salata alayya akrabahu minni manzilatan yaumal qiyamah. Siapa yang banyak baca salawat kepadaku, dia orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Betapa bahagianya dekat Rasulullah. Manusia tercantik, manusia yang paling cakep, kalah cahaya matahari, kalah cahaya rembulan. Karena matahari, karena rembulan diciptakan oleh Allah dari nur cahaya Nabi Muhammad.
anta syamsun anta badrun fawqa nuri anta iksirul ghali anta Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam ka salawat ya Habibi ya Muhammad iqaini ya Muayyad ya Imam marhaban ya Nurul Ain marhaban jaddal Husaini marwa'a wajhaka ya kariman walidaini Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li bibarakatil hadi qala al-badru min saniyatin wajib syukru alaina mada'alillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Allahumma salli wa sallim di akhir-akhir bulan Rabiul Awal masahilinya dengan sholat nyanyian berek dulu. Ini bulan Rabiul Awal kagak ada bedanya sama bulan yang lain, nyanyi mulu. Musik di rumah habis maghrib suaranya cocol dicocol. Ya Allah, ganti dengan bacaan sholat Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi pengarang Sintudur. Beliau mengatakan fi jannatin masyaqani min wasfiha, aku enggak tertarik dengan kenikmatan keindahan surga. Aku tidak merindukan dengan bidadari surga. Wa fakihatin katsira, di surga buahan apa aja ada. Kuista ada. Tai babal ada. Ada nggak tai babal? Kenal tai babal? Tai babal ada dua.
Ada yang lembek, bulunya abu-abu. Kalau yang keras, bulunya kuning. Tapi orang tua dulu bilangnya tangtolan. Malah pakai nyanyi gitu. Tangtolan nangka kawinan. Astagfirullah. Masa bapak ngawinin purnangka? Wafakihatin katsiro, jenis buahan apa aja ada. Anggur, duren, pisang, pir, jeruk, apel, bintaro, mangga, pisang, upi layu. Udah upil? Ada di surga. Lama tu'atin wala mamnu'ah, nggak habis-habis, nggak pakai musim, wala mamnu'ah, nggak ada pantang. Di surga boleh makan durian 1 mobil kontainer. Di surga boleh makan sate 2000 tusuk. Kenapa memang satu laki-laki dibalas Allah di surga, bininya 9 bidadari. Putih. Saking putihnya kalau dia minum kopi kelihatan hitam. Memang juga kopi hitam. Itu 9 bidadari, nggak ada yang pakai celana, nggak ada yang pakai BH. Udah jangan pakai dipikirin dari sekarang. Wapurusim marfu'ah, tempat tidurnya kasur di surga itu marfu'ah, tebalnya 70 meter. Kalau kita rebahan, kalau kita tiduran, mendem 10 meter. Ditindihin sama bidadari 9, mendemnya nambah 10 meter. Ya Allah. Itu bidadari tiap malam dipakai perawan terus. Enggak jadi janda bolong. Ada nggak janda bolong? Pohon itu. Sekarang ada pohon namanya janda. Justru sekarang yang mahal itu yang bolong. Yang rapat malah ada mula. Iya. Dah bolong. Dulu di belakang rumah kita banyak, nggak terpakai. Sekarang begitu ada jenis baru, daunnya sama, cuma ada bolong-bolong, jadi mahal. Rezeki kalau Allah lagi angkat, dari mana aja bisa. Bu, suami kita lagi bermasalah dalam mencari kerja. Yang kerja di pabrik kemarin-kemarin sistem kontrak. Ke depan besok tidak ada lagi kerja sebagai buruh pabrik, tidak ada sistem kontrak. Adanya kerja seumur hidup. Enggak dapat uang pesangon. Kagak ada cuti hari raya. Enggak ada cuti hamil. Undang-undang cipta kerjanya udah ditandatangani oleh urus. Udah ditandatangani, malam kita lagi tidur. Jahat apa enggak? Yang keras jahat apa enggak? Suami anak yang kerja di pabrik tidak ada hari libur lebaran, nggak ada. Kalau mau kerja, mau berhenti. Ya Allah. Makanya kemarin mahasiswa buruh datang ke istana, pengen nemuin Bapak Presiden. Itu Presiden malah niat bebek di Kalimantan. Ya Allah, kagak hargain tuh rakyatnya. Dia lebih menghargai bebek. Ya Allah.
Bu, bu, bu. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Salatullah, salam. Salatullah, salamullah, awasana bismillah, awasana bismillah. وكل مجاهد لله بأهل المدينة وصلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله على ياسين Al-Quran iman Al-Quran Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami ayo bela Islam ayo bela Islam Allah Allahu Akbar ayo bela Islam ayo bela Islam Allah Allahu Akbar 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 17 Agustus tahun hari ini merdeka tetap merdeka takbir merdeka halo halo Bandung sudah siap rebut kembali siap rebut kembali takbir sallu ala nabi dua bacaan yang tak pernah ditolak oleh Allah berapa? Setiap selesai acara
Guru kita Ustaz Haji Muhammad Yakub baca doa jamaah suka komentar kabul. Kenapa itu? A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan yang kita lakukan itu antara diterima dan ditolak. Illa kecuali al-istighfar wassalatu ala nabiyil mukhtar. Yang enggak pernah ditolak itu baca istighfar. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah Rabbi zidni wa wafiqni amalan ya Rasulullah salamun ya Rabbi ya uhailan judiwan ya uhailan judiwan bila kamu hati rasa satu hari hati rasa semua salah ya. Rindu kepada Rasulullah, pohon korma yang biasanya dipakai khutbah Jumat, begitu masjidnya jadi, pohon korma enggak dipakai lagi. Rindu sama Nabi, pohon korma nangis. Sahabat kaget. Ini siapa yang nangis? Lihatin teman-temannya enggak ada yang nangis. Ini suara tangisan apa? Pohon korma. Aku rindu sama Rasulullah. Aku tidak ingin jauh sama Nabi. Biasanya salat Jumat khutbah beliau naiki aku, menyampaikan khutbah masjid mimbarnya jadi aku nggak ditarik-tarik. Aku nggak ditarik-tarik. Aku nggak ditarik-tarik. Aku rindu nggak ditarik-tarik. Aku rindu nggak ditarik-tarik. Pohon korma nangis nggak mau jauh dari Rasulullah. Maka mudah-mudahan warga kampung Bendungan yang malam ini kumpul dengan rasa cinta, rasa rindu nanti ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Perbanyak baca zikir, perbanyak baca salawat. Mudah-mudahan wabah yang sedang terjadi di negeri ini segera kembali ke daerahnya. Amin. Ya Rabbal. Ada yang nanya, Pak Ustadz, emang corona kalau mau pulang ke daerah mana dia? Saya jawab, pulangnya ke daerah Solo. Amin, jangan tawa. Ya Rabbal. Ini yang saya sampaikan, ada manfaatnya, mudah-mudahan saya kurang tidur, badan masih terasa lelah. Nanti subuh sudah mendampingi Imam Besar Habib Muhammad Rizik Shihab
ceramah maulid di Majelis Taklim Al-Hafaf Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, Tebet dekat flyover Kampung Melayu. Kemudian selesai dari situ langsung ke Megamendung, Jalan Ciawi Puncak, jam 8 udah tidak bisa dilalui mobil karena akan jadi lautan manusia menyambut Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya juga akan ke Megamendung mendampingi beliau. Takut ada orang gila kesasar. Kalau ada orang gila deketin saya giniin aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kembalinya beliau dari dua tanah suci Mekah dan Madinah membuat negeri ini menjadi suci. Membuat negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun dengan revolusi akhlak, tidak dengan kekerasan, dengan mengajak untuk berbuat kebenaran. Yang kemarin suka bohong, supaya nggak bohong lagi. Itu revolusi akhlak. Ada nggak yang kemarin bohong? Jawab yang keras, ada nggak yang kemarin bohong? Kurang kenceng, nggak kedengeran ke istana. Ada nggak yang kemarin bohong? Revolusi akhlak akan merubah sifat orang yang suka bohong menjadi manusia yang tidak berani bohong. Insya yang biasa tidak terasa berbuat korupsi akan diubah dengan revolusi akhlak supaya takut berbuat korupsi. Sekolah jadi mahal gara-gara rumah sakit jadi mahal gara-gara pergi haji jadi susah gara-gara pergi umroh jadi batal gara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih kurang puas, besok malam Sabtu di Masjid Jami Nurul Anwar, keluar tol Serang Timur ke kiri. Ya bukan Nurul Anwar ini, bukan. Serang Timur, Desa Grobogan, ada di sana. Kata panitia udah telepon Kiai Hampura, ulah lupa besok malam Sabtu pas dipotongin samping 2. Maulid aja motong samping 2 di desa itu. Besok yang ada waktu mau ikut saya boleh. Dari sekarang ikutnya. Ibu-ibu kalau mau ikut boleh juga. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, yang belum kerja biar dapat kerjaan, yang kuliah biar cepat diwisuda, ibu-ibu yang punya anak perawan, biar dapat calon yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa oleh guru kita banyak di dalam
Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.